Kenapa aku dikurung seperti ini? Apa salah hamba? Itu adalah hukuman untukmu. Karena kamu telah berusaha mencuri pusaka kujangku. Pada saat kamu mencurinya, kerismu itu ketinggalan. Itu sebabnya aku tahu kamulah pelakunya. Ini pasti ulah Sanjaya. Dia sudah menjebakku. Bagus. Seperti dugaanku. Sampar akan dihukum oleh Gusti Prabu. Hah. Untuk sementara, aku tidak akan diganggu oleh urusan Sampar. Dan dia tidak akan bisa mengusik kekuasaanku. Aku bisa berkonsentrasi untuk mendapatkan pusaka kujang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pok, udah jangan nangis lagi ya. Udah kita ikhlasin aja. Ya kali emang ajalnya udah sampai situ. Kan kita kagak tahu umur sampai di mana, ya kan? Tapi meninggalnya Mas Jajah nggak wajar, Nyak. Ini pasti semua gara-gara ulahnya Bang Murdi. Jangan asal tuduh aja, kalau kagak ada buktinya ntar jadi fitnah, mana jadi kualat. Jangan dulu Pak Enak. Iya Pak Ambar, kagak boleh seuzon. Bang Murdi emang galak, tapi kan gak mungkin setega itu juga. Ya kagak Jang? Bima? Bima kemana ya? Bima? Bima? Aduh, Bima di mana ya? Nyak, lihat anak ayah nggak? Loh, Bima kemana ya? Pasti diambil sama Bang Murdi nih. Ambar, kembalilah. Aku harus kembali sama Bang Murdi. Aku nggak boleh ninggalin Bang Murdi. Pasti Bima sama Bang Murdi. Pasti Bima berdua sama Bang Murdi. Aku nggak mau sampai Bima disiksa lagi sama Bang Murdi. Ambar, kembalilah. Bang Murdi. Kembalilah, Bima. Ambar. Bang Murdi. Bang Murdi. Bang Murdi. Kok Ambar balik lagi Om Murdi kagak takut disiksa apa? Kayaknya malam ini banyak kejadian aneh. Seremnya. Undul-undul acun. Bikin parnonya aja sih. Isi kan terik lu. Lu juga. Tahu nih kan cupang ngomong aja. Udah Tat. Ya udah, kalau begitu kita sama-sama baca Yasin, ya. Iya, baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gue kaya raya. Setelah ini semua, nggak akan ada lagi yang berani ngeremehin gue. Gue bakal beli itu mulut orang-orang yang selama ini remehin gue. Gue banyak, emas gue juga banyak. Simbah minta mahar. Pasti, Mbah. Pasti. Tapi nggak bisa sekarang, Mbah. Gue nggak ada duitnya sekarang, Mbah. Tapi gini, Mbah. Begitu semua rencana gue berhasil, gue akan datang lagi ke sini dan gue akan kasih mahar yang Mbah minta. Mahar? Ngapain gue harus kasih mahar ke Simbah Jambrong itu? Enak banget dong dia. Dia kagak kerja. Gue yang kerja semuanya. Bang, buka pintunya, Bang. Bukain diri.
Bang. Lo. Ngapain lo kesini? Mana Bima, Bang? Kembalikan Bima sama aku. Kenapa? Masalahnya apa, ha? Bima itu anak gua. Gua berhak dong buat ngurusin dia. Ini sekarang lo pergi ya. Lo pergi aja sama pacar lo. Sana. Enggak. Ibu, Bima. Lo nggak usah peduli nih dulu. Sini. Lo ikut sama bapak. Enggak, Bima sama aku. Nggak bisa. Bima nggak boleh sama siapapun juga. Bima itu nggak bisa dipisahin dari aku, Bang. Enggak. Bima itu ikut sama gue. Ya? Lepasin, Bang. Lepasin, Bang. Bima ini anak gue. Gak bisa. Bima itu gak bisa jauh dari aku. Bang, maafin aku, Bang. Aku menyesal ninggalin Abang. Terima aku kembali lagi sama Abang ya. Aku mohon. Timur. Lu jangan bantu ibu lu. Bang, jangan pukul Bima, Bang. Pukul aku aja. Nggak segampang itu. Kalau lu mau balik sama gue, setelah apa yang lu lakuin sama gue selama ini, hah? Aku ngerti, Bang. Aku rela ngelakuin apa aja asal Abang mau menerima aku. Ya. Oke. Kalau lu emang bener-bener serius mau balik lagi sama gue ada syarat. Lo harus sujud di kaki gue. Sekarang. Gimana? Lo nggak sanggup? Nggak mau? Nggak apa-apa. Lo bisa pergi. Pintu gue masih kebuka. Ayo. Sana. Aku akan melakukan apa saja yang Abang mau. Asal aku bisa kembali lagi sama Abang. Reno, kenapa kita jadi berakhir begini? Aku sangat pedih sekali melihat kamu bersanding dengan orang lain. Kelak kau akan mendapatkan jodohmu yang tepat, Nadine. Sekarang, ikhlaskanlah Reno. Dia memang bukan jodohmu. Gak ada gunanya meratapi semua ini. Karena hidup harus terus berlangsung. Iya, Nyi. Nyi Blorong benar. Aku gak boleh berlarut dalam masalah ini. Karena semua itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan aku pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah orang lain. Tugasmu yang lainnya sedang menanti. Kamu ini adalah Ratu Ular yang harus melindungi Istana Ular. Pasukan harimau, mereka masih berani datang ke sini. Iya, tunggu Nyi, tunggu. Kami kemari dengan tujuan baik. Mau apa kalian? Kalau tujuan kalian ingin mencuri pusaka Kujang, kalian gak akan berhasil. Bukan itu tujuannya, Nyi. Kami datang atas utusan Ki Sampar. Dan untuk menyampaikan pesan kepada Nyi Ratu. Pesan apa? Bahwa Ki Sampar bukanlah orang yang mencuri benda pusaka Kujang milik Nyi Ratu. Kalian pikir kami bodoh? Dan mau mempercayai kebohongan kalian? Kami tidak berbohong, Nyi. Ki Sampar telah dipitnah oleh seseorang. Kemungkinan orang itu adalah Ki Sanjaya. Ya. Sampaikan kepada Ki Sanjaya bahwa kami tidak akan mungkin terpedaya oleh pasukan harimau yang licik. Karena kami tahu bahwa Ki Sanjaya dan Ki Sampar mereka bersaudara. Kami tidak akan mungkin percaya kepada salah satu di antara mereka. Baik, Nyi. Ayo.
Silau. Tutup kebunannya. Masih pengen tidur. Ini tuh udah siang bang, emang abang gak ke kebon? Jangan ngatur, gue masih pengen tidur. Lu sekarang udah berani makin melawan gue. Setiap gue ngomong apa-apa, lu selalu ngejawab aja. Maafin aku bang, tapi kalau abang gak ke kebon, nanti gak panen. Apa lo bilang? Nggak panen? Itu sekarang jadi tugas lo. Kebun itu urusan lo. Sebagai hukuman karena lo udah khianatin gue. Tapi kalau lo nggak mau, lo keluar. Lo pergi dari rumah gue. Lo pergi. Tapi lo ingat ya, lo jangan bawa-bawa si Bima. Si Bima itu sama gue. Dengar lo. Iya bang, biar saya ngurusin kebun. Sana. Banget. Pak Ambar, sibuk banget. Lu kerjaan dirian aja di kebun. Laki lu mana? Kok kagak ngebantuin? Ayah ketidurannya, kelelahan. Oh, malam Jumat ya? Ya maksudnya malam Jumat, dia takut ada sesuatu gitu, jaga-jaga, begadang ya. Tapi emang bener-bener keterlaluan tuh laki lu kelewatan. Dari dulu kelakuannya kagak beres. Nek, itu jidat lu kenapa itu? Kagak apa-apa deh. Udah tahu kelakuannya begitu, masih aja mau balikan. Begitu pak akibatnya, kegacing. Ini kan demi Bima. Iya kasihan sama Bima. Ya udah kagak apa-apa dah, yang sabar aja ya lu ya. Namanya itu pilihan, lu mau dikata apa? Sama aja gue juga sabar milih dia. Milih siapa, Iya, Cang? Ambar, ngapain lu masih ngegarap kebun? Sana lu pergi. Kok Ipe? Jangan galak-galak, dah. Pan si Pak Ambar masih nyewa nih kebun. Main usir aja. Sewa kebunnya udah habis bulan kemarin. Dia sama lakinya nggak nerusin bulan ini. Wajar dong ayah usir. Iya sih. Po, ayah minta tolong ya, Po. Sebulan lagi, Po. Bentar lagi juga bakal panen nih buahnya. Ntar kalau udah laku buah pisangnya, ntar ayah bayar ya, Po ya, tolong ya. Kagak usah tunggu sampai panen. Sekarang juga gue bayar. Gope. Panen. Beres berarti. Udah. Iya. Udah terima. Iya terima. Kan lu minta katanya. Iya. Apalagi? Lunas ya? Nah. Kagak. Pokoknya lu tetap harus angkat kaki dari kebun gue. Lah kok gitu sih? Karena nih kebun mau gue pakai. Itu duitnya diambil. Itu jangan Po, tolong Po. Ini buat makanan keluarga ayah, Po. Hasil panennya. Ayah bisa tolong. Itu udah berantem sih. Lah. Bobi. Lu jangan macam-macam sama gue ya. Lah, lu jangan berani permaluin gue sama bini gue di mari. Yang ada juga lu berdua nggak tau malu. Pakai kebun orang nggak mau bayar. Tuh tadi udah bayar. Itu sih dibayar kagak mau. Ipe bagaimana sih? Dibayar salah, kagak dibayar salah. Bang. Pelan-pelan itu bini lu beres. Astagfirullah. Kasar bener tuh si Murdi ya. Kalau gua model kayak gitu udah digebrak kali sama dia. Ampun dah. Balik yuk. Yuk. Balik. Tadinya gua mau ngomong. Kagak jadi. Kagak usah orang berantem gitu mah. Malam ini giliran lu Ipe. Gua akan balas dendam sama lu. Selesai juga deh beres-beresnya. Ih, apa ya ini ya? Kok tiba-tiba suasananya serem kayak gini? Anginnya mana kenceng lagi.
Panas! Panas! Rasain, Pe. Mana nih? Kok burung apinya nggak datang kan ternyata si Ipe? Jangan-jangan berhasil lagi nih. Ada gempa. Aduh, ayo lari kita lari Bima. Apa itu, Bang? Nanti kalau rumah kita kebakar gimana? Udah. Lu tenang aja. Ini nggak bakal kenapa-napa, ya? Ikat rumah. Terima kasih burung api. Bang, berarti abang ngedapetin semua ini dengan cara nggak halal ya? Dengan cara nggak bener ya? Atau jangan-jangan Mas Jajang meninggal gara-gara abang? Lu bilang apa? Gue ingetin sama lu. Jangan pernah sebut namanya tuh di depan gue. Gue jijik dengarnya. Ayo Bima. Tunggu dulu. Lu dengerin gue. Kalau lu sampai cerita masalah ini keluar, sampai orang-orang tahu semuanya, si Bima, gue nggak bakal segan-segan gue akan kasih ke burung api tadi. Lu mau? Jangan Bang. Aku nggak mau ada apa-apa sama Bima. Aku nggak mau dipisahin dari Bima. Aku janji. Aku akan tutup mulut menjaga rahasia abang. Bagus. Sekarang lu ke dapur. Lu siapin makanan buat gue. Gue lapar. Ayo, sana. Bapak jahat, kasihan ibu Pak. Apa lu? Cukup banyak lagi. Aku yang menciptakan harimau dalam tubuh Aksa. Maka aku dapat mengikuti suara auman harimau Aksa. Aku ingin melihat keadaan Nadine di Gua Ula. Aku sangat mengkhawatirkannya. Kisanjaya? Kenapa Kisanjaya mengaum seperti aku? Lalu apa maksudnya? Apakah dia sedang memanggil pasukannya? Nyai, itu seperti suara ngaungan harimau Papa. Iya, mirip sekali. Benar kan? Ratu ular itu datang dan mengira suara aumanku itu adalah suara Aksa. Aku harus menunggu sampai Nadine dan Nyi Bloro muncul. Ayo Nyi, kita mesti cari Nyi. Jangan sampai kita kehilangan jejak suara Papa. Ayo, kalian jaga pusaka kujang itu. Jangan-jangan Nadine sengaja dipancing, dijebak oleh Kisanjaya. Aku harus memberitahunya. Bagus. Terus lari menjauh dari gua itu. Jadi aku bisa dengan kuasa mengambil pusaka kujang.
Serang! Pasukan ular ini cukup tangguh. Mereka tidak mudah menyerah. Aku harus keluarkan kekuatan pamungkas. Bagaimana ini? Pusaka Kujang telah berhasil direbut oleh Ki Sanjaya. Pasti Nyi Blorong dan Ratu Ular bisa marah sama kita. Ayo, kita satukan kekuatan untuk mengeluarkan Ki Sampar. Kakang Sanjaya telah menjebakku. Sampar, ini karena kecerdikan aku. Aku bisa memiliki pusaka kujang. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengambil tahta aku. Jangan, Kang. Jangan, Kang. Jangan. Bagaimanapun, Kakang, kita masih bersaudara. Sekarang aku akan membunuh kamu dan semua pengikutmu. Tidak akan ada yang bisa lagi merebut kekuasaanku. Ampun, Kang. Jangan, Kang. Jangan. Jangan kau bunuh kami, Kang. Ampun, Kang. Tidak berfungsi. Setelah usaha pertama merebut kujang itu, kau pikir Gusti Prabu Siliwangi akan diam saja? Tidak, Kang. Tidak. Prabu Siliwangi sudah pasti akan memperkuat penjagaan pada pusaka kujang itu. Ya pastilah. Yang kau ambil itu adalah pusaka kujang yang palsu. Nyai, sayang sekali Nyi, kita kehilangan jejak Papa lagi. Kamu sabar Nadine. Suatu saat nanti papa kamu pasti akan ditemukan. Maaf Ratu Ular, Nyi Blorong. Pusaka Kujang telah direbut oleh Harimau Merah, Nyi Blorong.
dugaan aku benar Nyi, bahwa pasukan harimau benar-benar ingin mencuri pusaka kujang. Iya Nadine. Dan sekarang mereka terkecoh. Sekarang ayo kita satukan kekuatan kita. Kalian jangan khawatir. Pusaka kujang asli masih aman di tempatnya. Assalamualaikum. Peh. Ipe, ini gue bawa pesanan nasi uduk lo. Peh. Ipe. Ye, tidur kali ini orang ya. Wah. Peh. Ipe. Apa buka pintunya? Peh. Ipe. Yuhu. Peh, masak apa gapai lah? Ipe. Pokoknya kodok lu. Astagfirullahaladzim. Ipe. Aduh, kok gue gemeteran, merinding gue. Ipe. Ipe. Kagak ada yang nyut-nyutan berarti. Tewas ya. Gue takut nih kalau begini caranya nih. Gue harus minta lontong. Tolong. 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 Lontong. Tolong. Tolong. Nih, teriak kayak orang kesurupan. Mukanya Ipe angun tuh, lihat tuh. Lu lihat. Nya, gua Acil kasih tahu ya, kalau masak itu jangan sampai angus biar bisa dimakan. Tuh lihat mukanya Ipe angus. Bukan masak angus. Lihat ya. Tadi gue periksa nyut-nyutannya kagak ada lagi, berarti kan dia tewas. Tapi nggak yang ngelakuinnya. Sembarangan lu, sembarangan lu, unyek-unyek lu. Suwe banget lu. Udah, pokoknya buruan sekarang juga ke masjid. Bilangin sama Ustadz. Iya, bilangin biar dia tuh pakai toa. Biar ngomong ke warga. Bilangin kalau si Ipe tuh meninggal, mukanya angus. Iya. Ustadz! Buruan ke sana. Buruan. Terus gue gini tinggal diri. Lu sabar aja Tong ya. Mudah-mudahan aja habis jenazahnya dimakamin, ya dia bener-bener tenang jalannya. Iya. Biar nggak dicurigain, mendingan gue pergi aja dari sini. Beh, Nya, kami jalan dulu ya, mau ke kebun. Dulu. Lah, yang gue tahu kan lu udah kagak nyewa tuh kebun. Ceng, udah sih urusan orang. Ya, cuma nanya, emang kenapa sih? Jadi gini Nya, habis yang ribut-ribut waktu itu, Ayah datengin tuh rumahnya Pak Ipe. Terus Ayah bayarin tuh rumah, tanah sama kebunnya semua. Surat-suratnya ada di rumah. Ah, gitu. Ya udah Nya, Beh, kami mau jalan duluan. Iya deh. Ya semuanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Murdi. Yang sehat ya. Ya Beh. Beda. Dari mana ya si Murdi bisa beli tanah kebun itu? Lah, kagak tahu. Iya. Emang gue emaknya. Nya, gue jadi curiga. Kenapa ya semua orang yang berantem sama Murdi itu meninggal mulu? Dengan cara mengenaskan lagi. Wow. Makanya lu jangan suka berantem ya. Gue kagak mau. Lalu kan masih kecil. Peluk-peluk nangis lu. Udah jangan sukudon kualat, kagak boleh nuduh orang yang kagak-kagak. Nah dia jam udah. Tapi aneh ya, tadi kok baik banget semua dia malah sama bininya. Tumben-tumbenan ya. Udah jalan ya. Aneh dah. Gue makin curiga sama si Murdi tuh ya. Kayak gue harus cari tahu nih.
Assalamualaikum. Pak Ambar. Aye bawain ini nih, nasi uduk. Dan warung Aye. Pasti lu lapar kan? Kerja banget tuh lu ya. Oh, nih buat lu. Bawain ya. Makasih ya, Pok. Iya. Ngomong-ngomong, Pok tahu nggak? Kenapa tuh meninggalnya si Jajang sama si Ipeh? Kan meninggalnya tuh tragis banget, terus aneh. Soalnya warga tuh pengen lapor ke polisi biar diselidikin siapa tuh pelakunya. Kenapa lu? Enggak apa-apa. Lu pasti gemeteran ya? Laper. Makan dulu makanya. Kerja mulu sih lu ya. Tapi ngomong-ngomong kan tuh mereka itu kan deket banget sama lu. Si Jajang kan dari dulu demen banget sama lu, cinta banget sama lu ya. Terus si Ipeh yang nyewain kebun ini ada hubungannya banget sama lu kan? Deket banget kan? Kira-kira lu tahu nggak mereka tuh meninggalnya kenapa? Kalau aku tetap tinggal sama Mas Murdi, bisa-bisa aku ikut ketangkep sama polisi juga. Gimana nanti nasib Bima? Aku harus bawa Bima pergi jauh demi masa depan Bima. Woi, Pok. Bengong aja. Tadi gemeteran, sekarang bengong. Pok, tahu nggak? Kalau polisi sampai nyelidikin, sampai ketangkep tuh pelakunya, waduh, berat banget hukumannya di penjara. Pok, Ayo mau buru-buru pulang aja, soalnya takut Bima buru pulang sekolah mau siapin makanan buat dia. Ini mas serius. Pok, Ayo mau buru-buru pulang aja, soalnya takut Bima buru pulang sekolah mau siapin makanan buat dia. Oh iya. Tapi Pok, beneran Pok, kalau Empok bener-bener tahu kejadian itu, tahu pelakunya, kasih tahu aja sama Aye. Aye kagak rempong kok, kagak rumpi sama orang-orang, percaya dah. Daripada ntar ada korban lagi, Aye juga kan deg-degan juga. Ntar korbannya Aye bagaimana? Mati. Gak ada kena ituan tuh. Ya. Iya. Aku permisi dulu ya, Pok. Iya. Dimakan ya. Makasih ya, Pok. Iya. Aneh. Gelagapan gitu. Apa sih Ambar tuh ya? Udahlah, aman. Masih tidur. Ini saat yang tepat untuk kabur sama Bima. Mudah-mudahan Bima bisa pulang cepat. Pok. Shh, kamu jangan berisik. Nanti bapak kamu bangun. Kita harus pergi sekarang sebelum bapak kamu bangun ya. Iya, Bu. Udah gak tahan lagi sama bapak kamu. Iya, Bu. Tapi kita pengen kemana? Udah kamu ikut ibu aja. Ayo. Kayaknya dengar suara si Bima deh. Udah pulang sekolah tuh bocah. Bim! Bima! Lo budak ya? Bim! Mulai berani ngelawan ya anak nih. Ambar! Ambar! Gue kebuka. Jangan-jangan mereka kabur nih. Gue harus kejar sekarang. Pasti belum jauh. Ayo Bima, ayo bangun cepetan. Jangan cepet-cepet Bu larinya. Sakit. Lu ngapain sih buru-buru? Iya. Kenapa buru-buru, ada apaan? Mau kemana? Iya, heran gue dah. Itu Beh, mau... Balik. Wah, jangan kasar begitu sama anak sama bini. Emang kenapa sih lu? Hah? Ayo, balik. Lu ngapain itu bini sama anak lu? Itu bini sama anak lu. Lu mau minggat lagi lu?
Ayo sekarang balik. Aduh, lepasin bang. Bang lepasin. Udah, bang lepasin bang. Lu kelewatan lu ya. Dari kemarin-kemarinan gue liatin aja gue masih sabar. Lu masih kasar aja sama anak bini lu, lama-lama gue jedotin pala lu apa gue laporin polisi nih dari penjara? Iya. Bodoh amat, Be. Terserah Babe. Gue nggak takut. Lagian pula, ini bini gue. Dan dia juga nggak bakal ngakuin, Be. Dia lebih takut sama gue, Be. Jadi lu pade, jangan ikut campur urusan gue. Awas kalian, lihat pembalasan gue. Ayo. Woi, bang. Ayo. Bang sakit. Udah. Ayo. Kasian banget itu si Amar sama anaknya. Ya Allah, si Murdi tuh ya. Ada orang kayak gitu kalau seandainya. Suwek banget tuh orang tuh. Perempuan jangan kayak laki gayanya au. Bukan gitu, dia kan perempuan juga. Kalau lu begituin gua, Ya kagak bakalan dong, kayak gue takut sama lu. Udah cup tenteng cup tenteng. Tenteng Udah kita intip. Ah, ilang bini gua kalau udah ngamuk kan lu tahu sendiri. Udah, cup ayo. Gua sih. Ini saatnya pembalasan gue. Biar si Babe Sabeni dan Nyak Rokaya itu nggak pernah ikut campur lagi urusan. Di Lampung apa sih? Kedap kedip ya genit banget ah. Iya ada angin juga ya. Kagak biasanya kayak begini ya. Aneh. Aneh apa sih bang, angin doang masuk ke rumah aneh. Guanya aja lupa nyelot, ntar gue selot. Bentar. Ih, kok berinding ya? Astagfirullahaladzim. Bang, itu apaan tuh bang? Bertobatlah Murdi. Karena Allah itu sangat benci sama orang yang berbuat musyrik. Betul itu. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La Gimana sih? Doanya nggak mempan lagi. Dasar menungsa orang ada pendidikannya bobot das. Udah nih Ustaz. Ayo Ustaz. Kurang asem tuh orang. Pergi. Dorong lagi. Itu Pak Ustaz. Rumahnya Encang Pak Ustaz. Gimana nih? Ya udah kita kesana aja. Tolong tuh. Kita buruan naik. Ayo cepetan Ustaz. Jom. Din. Apaan sih, Cang? Kagak lihat bola api, Cang. Cang. Mau apaan bola api, Cang? Kamu. Bang, tungguin bang. Bang, tungguin ya bang. Abang, takut. Musuh. Aku harus menaklukkan burung api itu. Untung aja tadi buak kayak bola api masuk dari jendela. Saya gibeng tat. Ustaz untuk nyelamatin istri sama keluarga semuanya sama Ucup nih, maksud saya macam Apaan? Tadi ninggalin. Apa nih gibeng gimana? Yang ada gue di dorong-dorong sampai nyungsut deh. Sampai bonyok nih lutut gue. Tadi yang gue belain siapa lu Ucup ya? Tapi itu aneh ya, itu bola ya. Bola api kayaknya punya mata kali ya, bisa ngikutin gitu. Orang bola apinya bisa mabur kok mak. Terus si Nadine sampai jungkir balik. Loh, si Nadine. Jangan-jangan si Nadine ketinggalan dalam. Kemana buset ya? Gua mau nolongin Nadine. Udah ada perhitungannya, jangan main ambil aja lu. Gitu Nadine, kasihan anak gue kalau kenapa-napain bagaimana? Ada apa Nadine? Tolong aku Nyi. Ayo kita sama-sama. Jangan tinggalinnya Nadine. Dia itu api makin gede aja lu nggak teriak-teriak doang. Ambil air. Itu rumah gua. Buset dah, Laila.
celaka. Aku harus selamatkan Nadine. Nyi, burung itu kabur, Nyi. Tolong dikejar. Jangan khawatirin aku. Aku gak apa-apa. Bu, itu si Nadine. Ada apa-apa lu? Gak apa-apanya. Tenang aja. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya lu selamat, Nadine. Anaknya yang cakep. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nadine selamat ya. Hampir aja kejebur teles kowe. Campur kesiram. Mana sih Tat? Ada orang dendam banget sama keluarga saya pakai ngirim-ngirim burung api segala. Antang apa sama gue ya? Cang, ini jangan-jangan Bang Murdi nih. Iya Pan, terakhir Cang mancing debat sama Bang Murdi. Masa dia berani sama gue? Iya. Kemarin ada yang ngomong begitu juga, kalau berantem sama dia pasti setuju dah. Iya benar. Ini memang perbuatan si Murdi. Kalau begitu kita ke rumah Murdi. Suruh dia bertobat. Ayo. Bener-bener berani ya. Yaudah bawa keluar. Tat, bawain Tat. Edin. Sial! Tuh Ustadz tahu kalau gue pelakunya. Pasti sekarang dia lagi nyariin gue ke rumah. Gue bakal tunggu di sini. Bakal gue habisin tuh Ustadz di sini. Kebetulan kita ketemu di sini. Si Mbak baru mau ke rumah kamu. Ngapain ke sini, Mbak? Tentu saja mau minta mahar yang sudah kita sepakati. Iya. Gue tahu, Mbak. Gue tahu. Tapi nggak sekarang, Mbak. Gue lagi ada urusan. Nanti begitu urusan gue kelar, gue akan datang ke rumah Mbak. Jangan ngibul kamu. Sudah berulang kali kamu bohong. Katanya mau bayar mahar. Mana buktinya? Sampai sekarang nggak datang juga itu. Iya, Mbak. Iya, nanti gue akan bayar. Tapi nggak sekarang. Gue lagi ada urusan penting. Nggak bisa. Kamu bayar sekarang. Atau burung api itu aku ambil kembali. Mbak, jangan ngancam gue ya. Jangan sampai gue bikin kasar sama lo, Mbak. Hei Murni, kamu memang nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih. Diam lo, Mbak. Diam. Aku harus menghentikannya. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya mencampurin urusanku. Hentikan perbuatanmu. Masya Allah. Kenapa ininya? Tahu Sumardi? Bang Murdi. Bang, kenapa Bang? Bang Murdi. Bang Murdi kenapa? Panas. Bertobatlah, Pak Murdi. Selagi masih punya kesempatan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu. Gue gak butuh nasihat. Bang, bertobat aja, Bang. Lo gue panas. Panas. Istighfar. Ayo istighfar. Bang Murdi. Bang Murdi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang sekali, banyak orang yang menolak bertobat di akhir hidupnya. Nadine, aku pulang. Iya, Nyi. Pak Ambar, yaudah lu ikhlasin ya. Ya emang sampai sini aja takdirnya. Iya, Pok. Tenang aja, kan masih ada Acul di sini, ya. Ulah dulu. Lu ngarep ya? Siapa tahu dia mau sama gua. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Karena orang yang berbuat musyrik berarti orang itu menduakan Allah dengan makhluk yang lainnya. Syirik itu termasuk dalam dosa besar dan akan sia-sia dalam perbuatan. Serta amal ibadahnya selama dia masih hidup. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Yaudah, kalau begitu kita berdoa untuk Pak Murdi supaya mereka diampuni dosa-dosanya. Yaudah, Pak Ustadz, kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat, handphone baru Inyong. Tok, baru dari mana lo? Itu kagak punya duit kau beli handphone. Enak aja, ini cash and carry. Cash and carry dari mana? Honor lu kan lama turun. Walaupun HP baru, Tok, paling juga sebulan udah sekolah di counter. Hah, bau lu. Enak aja. Emangnya Inyong ora duwe sumber rezeki lain apa? Apa sih? Tapi ngeneng-ngeneng. Bagus juga tuh HP, Tok. Minjem dong. Ya. Enak aja lu. Buat makanya nggak usah sujun lah. Iya, iya dong, gue selfie dulu bentar ya. Nah, hati ntar jatuh. Tok, mendingan kita rekaman aja ya. Ayo. Ganteng tuh gua tuh di kamera tuh. Halo, mak-mak yang ada di kampung desa Lingkis. Ada kecelakaan tuh. Lihat tuh. Wah, ada tabrakan. Wah, tabrakan. Astagfirullahaladzim. Woi, aja lari, Astagfirullahaladzim. Lo gimana nih, Tok? Aduh, pergi. Aduh, Tok, mending minta tolong. Minta bantuan, buruan, Tok. Motornya mabur lagi. Aduh. Tolong. Mana nih orangnya? Tolong. Ada apa, Anjul? Aduh, Pak Ustadz. Ini Mbak Dodo ditabrak orang. Astagfirullahaladzim. Pak Dodo, ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Apa sih lu? Ini ngapa? Lu tahu ini yang nabrak siapa? Nggak tahu, Cang. Siapa yang nabrak? Orangnya pakai helm soalnya, kagak kelihatan yakin sumpah. Pakai helm. Jenis motornya? Boro-boro, orang cepet banget kabur terusnya. Lu lagi bukan jagain? Tahu seri nomornya tahu kagak lu? Nggak tahu juga. Lagu lu berdua, kudunya kalau nabrak begitu lu liatin dong. Kagak. Iya, motornya kayak pakai merek apa, seri nomornya. Gak usah berdebat sendiri ya. Sekarang kita doain Mbak Dodo, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Amin. Setelah itu kita urus penguburannya ya. Iya, Pak Ustadz. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untung gue cepet kabur. Kalau gue bisa berabe gue.
Tapi Tuhan sih pada ngeliat plat nomor gue nggak ya? Gawat kalau dia ngeliat gue. Mendingan nih motor gue jual nih, biar gue aman. Alhamdulillah Rara, nenek urut 2 orang. Alhamdulillah. Tapi Nek, habis ini nggak usah ngurut lagi ya. Kenapa? Kasian Nek, ini badannya capek. Enggak, masih kuat. Ya udah, Rara yang ngurutin nenek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbah, ini yang sabar ya. Mbak Sari, ini yang meninggal Mbah Dodo. Kenapa meninggal? Tabrak motor kayak gitu. Iya, orangnya kabur. Ya Allah, Pak, tega banget ninggalin ini ya Allah, nggak kasihan apa mana? Mbak Sari, Rara, udah ya, yang sabar, ikhlasin. Udah jangan ditangisin gitu, kasihan Mbak Dodonya. Mendingan sekarang kita doain ya. Ayo, Pak Ustadz. Ayo kita doain. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang bisa saya bantu nggak? Bu, apakah masih buka lowongan pekerjaan? Saya niat mau ngelamar kerja. Oh, jadi Mbak mau melamar kerja di sini? Iya, Bu. Kira-kira ada enggak ya, Bu? Kebetulan saya sedang membutuhkan karyawan. Petugas kasir saya kemarin resign dan saya membutuhkan orang yang cekatan dan jujur. Alhamdulillah. Jadi Ibu bisa menerima saya kerja di sini? Amarah, apa kabar? Apa kabar? Ya ampun, aku baik. Gimana kamu? Alhamdulillah baik. Maaf ya, aku baru sempat kesini soalnya sibuk banget. Kamu mau nerima karyawan? Hati-hati loh, apalagi bagian kasir. Kalau nggak salah tadi aku dengar bagian kasir kan? Iya, jangan sampai salah milih seorang pencuri. Kamu kenal sama dia? Ya kenal banget lah, dia itu dulu kerja di kamar suami aku. Tapi ya dipecat karena ketahuan mencuri. Enggak, aku gak pernah mencuri. Bu, Amara itu bohong. Saya gak mencuri, Bu. Demi Allah, saya gak mencuri. Ya terserah sih, kamu percaya apa enggak. Tapi resikonya tanggung sendiri ya. Oh maaf Mbak, saya tidak bisa mengambil resiko. Lebih baik Mbak mencari kerja di tempat lain saja. Ya udah, kue pesanan aku udah jadi kan? Oh sebentar ya, saya ambil. Sampai kapanpun, gue nggak akan ngebiarin lo bahagia. Gue nggak akan puas sampai lo benar-benar menderita. Amarah, apa maksud kamu tadi bilang kalau aku mencuri? Karena aku nggak akan membiarkan kamu mendapatkan pekerjaan dimanapun, ngerti? Iya, tapi kenapa? Ya itu balasan buat perbuatan lo lah. Karena lo udah bikin Tante Tara meninggal. Bukan aku yang ngebunuh Butara, tetapi Kisanjaya.
Bohong, lo pembunuhnya kan? Demi Allah, bukan aku yang ngebunuh Butara. Perasaan habis nikah sama Amara, dia makin manja aja. Pergi minta dijemput, pulang minta dijemput juga. Kan bisa naik taksi sebenarnya. Mereka lagi ngomongin apa sih? Aku harus lebih deket supaya bisa dengar pembicaraan mereka. Denger ya, nggak sedikit pun gue percaya sama lo. Nggak mungkin Ki Sanjaya mau bunuh Tante Tara. Memang itu kenyataannya. Tetapi kalaupun harus ada orang yang disalahkan, itu bukan aku, melainkan kamu. Enak aja lo nyalain gue. Kenapa harus gue yang disalahin, ha? Iya, karena waktu aku mau ngebebasin kamu, kalau saja kamu mau ikut aku dan nurut sama aku, pasti gak akan kejadiannya seperti ini. Sehingga pertarungan itu terjadi dan membuat Butara jadi meninggal. Ya gue jelas lebih memilih untuk bersekongkol sama penculik itu. Karena tujuan gue, Tante Tara dan Ki Sanjaya adalah memusnahkan lo, ngerti? Apa? Amara sama Mama bersekongkol sama penculik buat ngancurin Nadine. Tapi kenapa mereka tega ngelakuin itu semua? Nadine. Jadi bukan kamu yang membunuh Mama aku. Reno beneran Nadine kok yang bunuh mama kamu. Diam kamu, Amara. Dia nggak mau ngaku. Ini urusan aku sama Nadine. Ayo Nadine. Reno, kamu mau kemana, Reno? Tuh, Reno ngapain sih kesini? Lepasin aku. Ngapain kamu tarik-tarik aku seperti ini dan bawa aku ke sini? Nadine, sekarang kamu harus jujur sama aku. Siapa yang udah bunuh mama aku? Berapa kali aku bilang sama kamu? Aku selalu jujur sama kamu. Tetapi kamu sendiri yang gak pernah percaya omongan aku. Sekarang kamu pergi aja. Lagian kamu udah punya istri kan? Kamu pedulin istri kamu. Ngapain kamu masih peduli aku? Reno, kamu harus percaya sama aku. Jadi selama ini Amara udah bohongin aku supaya aku bisa nikah sama dia.